Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang biarawati sedang duduk termenung sambil memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Ia tak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan sahabat muslimnya di sore itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari sekedar rasa penasaran tentang tradisi Ramadan hingga akhirnya mencoba berpuasa, langkah-langkah kecil itu perlahan membuka pintu hatinya pada nilai-nilai yang selama ini ia cari-cari. Kedamaian, kesabaran, dan kedekatan dengan Tuhan. Namun siapa sangka bahwa perjalanan 2 hari di bulan penuh berkah itu akan mengantarkannya pada keputusan yang mengguncang keyakinannya sendiri dan mengubah hidupnya selamanya. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Disclaimer, nama sudah disamarkan. Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, tepat di pinggiran negara bagian Illinois, hidup seorang wanita bernama Sister Olivia Hope Parker. Ia adalah seorang biarawati berusia 34 tahun yang dikenal karena keteguhan imannya terhadap agama Kristen. Dengan wajahnya yang lembut namun penuh keyakinan, Sister Olivia selalu tampak tenang dalam setiap langkahnya. Rambut pirangnya yang panjang selalu tertutup kerudung hitam sederhana, simbol kesuciannya sebagai seorang biarawati. Di balik senyumnya yang hangat, ada perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam. Sister Olivia tumbuh dalam keluarga Katolik yang sangat taat. Sejak kecil, ia telah didoktrin oleh orang tuanya untuk menjaga keimanan dengan cara apapun. Ayahnya, seorang pendeta gereja lokal, seringkali memberikan ceramah tentang pentingnya mempertahankan ajaran agama tanpa kompromi. Ibu Olivia juga tak kalah keras, mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan godaan dari agama-agama lain yang dianggap sesat. Kamu harus tetap teguh pada jalan Tuhan. Begitu kata-kata ibunya yang selalu terngiang di telinga Olivia sepanjang hidupnya. Namun meski dibesarkan dalam lingkungan yang sangat protektif, Olivia memiliki sifat yang berbeda dari keluarganya. Ia lebih terbuka dan toleran. Baginya, agama bukanlah alasan untuk membatasi diri atau menutup hati terhadap orang lain. Bahkan saat masih remaja, Olivia seringkali diam-diam membaca buku-buku tentang agama lain, termasuk Islam. Namun karena tekanan kuat dari keluarganya, ia tidak pernah berani menyuarakan rasa penasarannya itu secara terang-terangan. Pada usia 25 tahun, Olivia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Keputusan ini bukan hanya karena dorongan keluarga, tapi juga karena hasrat batinnya untuk mencari kedamaian dan makna hidup yang lebih dalam. Ia merasa bahwa kehidupan religius akan membantunya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Meskipun demikian, ada satu hal yang tak pernah bisa ia hilangkan. Rasa ingin tahunya terhadap dunia luar, dunia yang tidak hanya dipenuhi oleh ajaran agamanya sendiri. Salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup Olivia adalah sahabat baiknya, Zainab Laila Anderson. Zainab adalah seorang muslimah berusia 32 tahun yang tinggal beberapa blok dari gereja tempat Olivia bertugas. Mereka pertama kali bertemu 5 tahun lalu ketika Zainab sedang membantu membersihkan taman gereja sebagai bagian dari proyek komunitas antaragama. Saat itu, Olivia langsung tertarik pada kepribadian Zainab yang ramah dan rendah hati. Walaupun mereka datang dari latar belakang yang agama yang berbeda, mereka cepat menjadi teman dekat. Zainab adalah seorang wanita muda dengan kulit coklat hangat dan mata coklat yang bersinar. Ia lahir di Chicago dari keluarga muslim keturunan Afrika, Amerika, dan Indonesia. Ayahnya adalah seorang imigran asal Jawa, sementara ibunya adalah seorang aktivis sosial di komunitas Afrika, Amerika. Kombinasi budaya ini membuat Zainab tumbuh menjadi individu yang unik dan berwawasan luas. Ia fasih berbicara bahasa Inggris dan sedikit bahasa Indonesia, serta sangat bangga dengan akar budayanya. Hubungan persahabatan antara Olivia dan Zainab tidak selalu mudah. Keluarga Olivia seringkali melarangnya untuk berteman dengan orang-orang dari agama lain. "Mereka akan mencoba menyesatkanmu," ujar ayahnya suatu hari. Tapi Olivia tidak peduli. Baginya, Zainab adalah contoh nyata bahwa seseorang tidak harus sama untuk saling memahami dan menghormati. Setiap kali mereka bertemu, mereka berdiskusi tentang banyak hal, mulai dari topik filosofis hingga pengalaman sehari-hari. Terkadang mereka juga berdebat ringan tentang keyakinan masing-masing, tetapi diskusi tersebut selalu berlangsung dengan hormat dan tanpa dendam.
Meskipun begitu, ada batas-batas tertentu yang belum pernah dilewati oleh Olivia. Misalnya, ia belum pernah benar-benar masuk ke dalam komunitas muslim atau menghadiri acara-acara keagamaan mereka. Baginya, hal itu seperti melanggar aturan tak tertulis yang ditanamkan oleh keluarganya. Namun Olivia seringkali memperhatikan kebiasaan-kebiasaan umat muslim di sekitarnya, terutama saat bulan Ramadan. Ia melihat bagaimana mereka berpuasa sepanjang hari, berkumpul di masjid untuk berdoa, dan berbagi makanan dengan siapa saja tanpa memandang agama atau status sosial. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Olivia kepada Zainab suatu hari, ketika mereka sedang minum kopi bersama di sebuah kafe kecil di pusat kota. "Itu karena kami percaya bahwa puasa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah," jawab Zainab dengan senyum lembutnya. "Bulan Ramadan adalah waktu istimewa bagi kami. Kami belajar tentang kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang." Olivia mengangguk pelan, meskipun ada sebagian dari dirinya yang masih merasa asing dengan konsep tersebut. Namun semakin ia mendengarkan cerita-cerita Zainab, semakin ia merasa ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuatnya penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka terus berkembang. Zainab sering mengundang Olivia untuk ikut serta dalam kegiatan amal yang dilakukan oleh komunitas muslim di kotanya. Kadang-kadang, Olivia ragu untuk bergabung, tetapi Zainab selalu meyakinkannya bahwa ia akan diterima dengan tangan terbuka. "Kami tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama," kata Zainab suatu kali. "Yang penting adalah niat baikmu." Meskipun demikian, Olivia masih merasa ada sekat tipis yang sulit ia lewati. Ada bagian dari dirinya yang merasa khawatir jika ia terlalu dekat dengan Islam, ia akan kehilangan identitasnya sebagai seorang biarawati. Namun di sisi lain, ada juga bagian dari dirinya yang mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Apakah ia benar-benar memahami arti iman? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang ia yakini selama ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang terus menghantui pikiran Olivia, dan di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah, pertemuan tak terduga dengan Zainab di sebuah taman akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga yang lembut di langit biru pucat. Udara sore itu terasa hangat namun segar, dengan angin sepoi-sepoi yang menggoyangkan dedaunan di pepohonan taman kota itu. Sister Olivia Parker melangkah perlahan menyusuri jalur setapak yang dikelilingi oleh rerumputan hijau dan bunga-bunga musim semi yang mulai bermekaran. Ia sering datang ke taman ini untuk mencari ketenangan setelah seharian bekerja di gereja. Baginya, tempat ini adalah pelariannya dari rutinitas harian yang kadang melelahkan. Hari itu seperti biasa, ia membawa sebuah buku doa kecil dalam tas lempangnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam pikirannya. Beberapa hari terakhir ia merasa gelisah, sebuah perasaan yang sulit diidentifikasikan. Mungkin karena bulan Ramadan telah dimulai dan ia melihat banyak umat muslim di kotanya menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran. Ia sering memperhatikan mereka saat berjalan-jalan atau ketika sedang melayani komunitas di gereja. Ada sesuatu dalam cara mereka beribadah yang membuatnya penasaran. Mengapa mereka rela menahan lapar atau haus selama berjam-jam? Apakah ada makna mendalam di balik semua ini? Sambil berjalan, Olivia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang duduk di salah satu bangku taman di dekatnya hingga suara lembutnya menyapa telinganya. "Sister Olivia," panggil suara itu. Olivia tersentak dari lampunannya dan menoleh. Matanya langsung bertemu dengan senyum hangat Zainab Laila Anderson, sahabat baiknya. Zainab tampak santai dengan pakaian sederhana, gamis panjang berwarna pastel, dan kerudung putih yang melingkupi rambutnya. Di tangannya ia memegang sebuah tas anyaman kecil yang sepertinya berisi beberapa camilan. "Oh, Zainab," seru Olivia dengan nada gembira. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Zainab tertawa kecil. "Ngabuburit," jawabnya singkat. "Ngabuburit?" ulang Olivia bingung, kata itu terdengar asing di telinganya. "Iya, ngabuburit. Itu istilah kami untuk aktivitas menunggu waktu berbuka puasa," jelas Zainab sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. "Kami biasanya mengisi waktu dengan jalan-jalan, membaca Al-Quran, atau sekedar berkumpul bersama teman-teman."
Olivia mengangguk pelan, meskipun masih belum sepenuhnya memahami konsep tersebut. Ia duduk di samping Zainab, matanya tertuju pada tas anyaman di pangkuan sahabatnya. "Jadi, kamu benar-benar tidak makan apapun sepanjang hari?" tanyanya dengan nada heran. "Benar," jawab Zainab sambil tersenyum. "Kami hanya boleh makan dan minum setelah matahari terbenam. Saat azan maghrib berkumandang, ini bagian dari ibadah kami di bulan Ramadan." Olivia termenung sejenak. Ia mencoba membayangkan dirinya sendiri menahan lapar dan haus selama lebih dari 12 jam. Rasanya mustahil. "Kenapa kalian melakukan ini?" tanyanya akhirnya. "Apakah ini semacam ujian?" Zainab tertawa kecil lagi, tetapi kali ini nada suaranya lebih lembut. "Bisa dibilang begitu. Puasa mengajarkan kami tentang kesabaran, pengendalian diri, dan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, ini juga cara kami mendekatkan diri kepada Allah." Ada sesuatu dalam kata-kata Zainab yang membuat hati Olivia bergetar. Ia merasakan kedalaman makna di balik ritual yang tampaknya sederhana itu. Namun rasa ingin tahunya tidak berhenti di situ. "Boleh aku ikut?" tanyanya tiba-tiba tanpa sadar. Zainab tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian wajahnya bersinar dengan senyum lebar. "Tentu saja, Sister Olivia. Kamu sangat boleh ikut. Ayo, kita bisa jalan-jalan dulu sebelum mencari takjil." Tanpa ragu Olivia mengangguk. Ia merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencoba memahami lebih dalam tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Mereka pun berdiri dari bangku taman dan mulai berjalan menyusuri jalanan setapak menuju pusat kota. Selama perjalanan, Zainab menjelaskan lebih banyak hal tentang tradisi ngabuburit dan kebiasaan umat muslim selama Ramadan. Ia bercerita tentang bagaimana keluarganya biasa berkumpul untuk berbuka puasa bersama, serta betapa istimewanya momen-momen tersebut. Olivia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. "Apa yang biasanya kalian makan saat berbuka?" tanya Olivia penasaran. "Biasanya kami memulai dengan kurma dan air putih," jawab Zainab. "Setelah itu baru makanan utama. Kurma adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, jadi kami mengikuti ajarannya." "Kurma?" ulang Olivia, belum pernah mendengarnya sebelumnya. "Iya, buah manis yang kaya akan energi. Sangat cocok untuk mengembalikan tenaga setelah seharian berpuasa," jelas Zainab. Mereka akhirnya tiba di sebuah area perkampungan kecil di pinggiran pusat kota, tempat para TKW Indonesia sering berkumpul selama bulan Ramadan. Di sana ada tenda-tenda sederhana yang dipenuhi dengan aroma masakan tradisional, nasi goreng, kolak pisang, gorengan, dan tentu saja aneka takjil. Orang-orang hilir mudik dengan senyum ramah, saling menyapa dan berbagi cerita. "Ini adalah tempat favorit kami," kata Zainab sambil menunjuk ke arah kerumunan. "Di sini kami bisa merasakan suasana Ramadan yang otentik, layaknya di Indonesia." Olivia mengamati sekelilingnya dengan rasa kagum. Ia melihat bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim, berbaur tanpa batas. Ada anak-anak kecil yang berlarian riang, ibu-ibu yang sibuk mengatur makanan, dan beberapa pria parubaya yang duduk di sudut sambil mendengarkan ceramah dari seorang ulama. Semua tampak begitu damai dan harmonis. "Apakah aku boleh masuk ke sini?" tanya Olivia ragu-ragu. "Aku kan bukan muslim." Zainab menepuk pundaknya dengan lembut. "Tentu saja kamu boleh, Sister Olivia. Di sini semua orang diterima dengan tangan terbuka. Bahkan mereka akan sangat senang jika kamu mau bergabung." Dengan sedikit ragu, Olivia mengikuti Zainab masuk ke dalam kerumunan. Langkahnya terasa berat, seolah-olah ada beban besar di pundaknya. Ia khawatir jika kehadirannya akan dianggap mengganggu atau tidak pantas. Namun, ketakutan itu segera sirna ketika seorang wanita parubaya mendekatinya dengan senyum hangat. "Selamat datang, Sister," kata wanita itu dalam bahasa Inggris dengan aksen Indonesia yang khas. "Silahkan, ambil takjil kalau kamu mau." Olivia terkejut, tetapi juga tersentuh oleh keramahan wanita tersebut. Ia mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu mengikuti Zainab ke meja yang penuh dengan makanan gratis. Ada berbagai jenis takjil, kurma, kolak, es buah, dan gorengan. Semua tampak begitu menggugah selera. Namun sebelum Olivia sempat mengambil makanan, Zainab menahannya. "Lebih baik jangan makan sekarang, Sister Olivia.
Katanya dengan nada lembut. Kita harus menghormati kaum muslim yang sedang berpuasa. Kita tunggu sampai azan maghrib berkumandang ya. Olivia mengangguk meskipun ia merasa sedikit bingung. Kenapa harus menunggu? Tanyanya. Nanti aku jelaskan, jawab Zainab sambil tersenyum. Sabar dulu ya. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Zainab tentang pentingnya menunggu waktu berbuka puasa, Sister Olivia mulai menjelajahi area perkumpulan TKW Indonesia dengan rasa penasarannya semakin besar. Suasana di tempat itu begitu hidup, dipenuhi oleh tawa, percakapan hangat, dan aroma harum makanan yang menggugah selera. Bagi Olivia, ini adalah pengalaman pertama kalinya melihat langsung bagaimana komunitas muslim merayakan bulan Ramadan. Di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi tenda-tenda sederhana, para TKW Indonesia tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara buka puasa bersama. Beberapa wanita sedang memasak di atas kompor portable, sementara yang lain terlihat menyusun piring-piring plastik berisi takjil di meja-meja panjang. Ada juga anak-anak kecil yang berlarian riang, membantu ibu-ibu mereka dengan membawa nampan atau sekedar bermain di antara kerumunan. Ini luar biasa, gumam Olivia pelan, matanya berkilauan saat ia mengamati aktivitas di sekitarnya. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Zainab tersenyum lembut mendengar komentar sahabatnya. Inilah salah satu hal yang membuat Ramadan begitu istimewa, katanya. Kami tidak hanya berpuasa, tapi juga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang dari agama lain pun diterima dengan hangat. Olivia mengangguk meskipun ada bagian dalam dirinya yang masih merasa asing. Ia melihat betapa ramahnya semua orang di sini. Mereka tersenyum kepada siapa saja yang datang tanpa memandang apakah orang tersebut muslim atau bukan. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dalam atmosfer ini, sesuatu yang sulit ia temukan di gereja atau lingkungan keluarganya. Boleh aku mencoba mengambil takjil nanti? Tanya Olivia hati-hati, khawatir jika permintaannya akan dianggap tidak pantas. Tentu saja, jawab Zainab dengan nada ceria. Semua orang boleh ikut serta. Di sini tidak ada batasan. Kamu bisa merasakan apa yang kami rasakan saat berbuka puasa. Mendengar kata-kata itu, Olivia merasa lega. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami tradisi ini, ia merasa bahwa kehadirannya di sini diterima dengan tulus. Ia mengikuti Zainab berkeliling, melihat-lihat berbagai jenis makanan yang disediakan. Ada gorengan seperti bakwan, pisang goreng, dan tahu isi. Ada kolak pisang yang manis dan kental, serta es buah yang dingin dan menyegarkan. Semua makanan itu tampak begitu menggoda, bahkan bagi seseorang yang biasanya tidak terlalu suka makanan manis seperti Olivia. Namun ada satu makanan yang benar-benar menarik perhatiannya. Kurma. Buah kecil berwarna coklat tua itu tampak sederhana, tetapi ketika Zainab menjelaskan bahwa kurma adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, Olivia merasa ada makna lebih dalam di baliknya. Kenapa kurma? Tanya Olivia. Matanya tertuju pada mangkuk besar yang penuh dengan buah tersebut. Kurma adalah simbol kesederhanaan dan keberkahan, jelas Zainab. Nabi Muhammad SAW biasa memulai berbuka puasanya dengan kurma karena buah ini memberikan energi cepat setelah seharian berpuasa. Selain itu, kurma juga memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi dalam Islam. Olivia mengangguk pelan, mencoba mencerna penjelasan tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam cara umat muslim menjalankan ritual mereka. Setiap tindakan tampaknya memiliki makna yang lebih dari sekedar fisik. Selain kuliner, Olivia juga tertarik pada kegiatan lain yang dilakukan oleh komunitas ini. Di sudut tenda, ada beberapa wanita yang sedang membaca Al-Quran bersama-sama. Sementara di sisi lain, seorang ulama sedang memberikan ceramah singkat tentang pentingnya kesabaran selama Ramadan. Olivia mendekat untuk mendengarkannya. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami isi ceramah tersebut karena disampaikan dalam bahasa Indonesia. Namun, intonasi dan ekspresi sang ulama membuatnya merasakan kedalaman emosi yang disampaikan. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakannya? Tanya Zainab melihat Olivia begitu fokus mendengarkan. Tidak sepenuhnya, tapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Jawab Olivia. Itu benar. Dia sedang menjelaskan tentang bagaimana puasa mengajarkan kita untuk bersabar, mengendalikan hawa nafsu, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Olivia termenung sejenak. Kata-kata itu terdengar begitu familiar, tetapi juga sangat baru baginya. Dalam ajaran Kristen,
Ia juga sering mendengar tentang pentingnya kesabaran dan mengendalikan diri. Namun ada sesuatu dalam cara Islam mengajarkan hal-hal tersebut yang membuatnya merasa lebih nyata, lebih konkret. Saat matahari mulai tenggelam, suasana di perkumpulan TKW Indonesia semakin ramai. Orang-orang mulai berkumpul di dekat speaker yang akan menyiarkan azan maghrib. Olivia mengikuti Zainab menuju kerumunan. Hatinya dipenuhi oleh rasa pencaburan antara penasaran dan antisipasi. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa bahwa momen ini akan menjadi momen yang istimewa. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Itu adalah tanda bahwa kami sudah boleh berbuka puasa, bisik Zainab. Olivia mengangguk, tangannya gemetar sedikit karena gugup. Ia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya mulai bersiap-siap mengambil kurma dan air putih dari meja. Ada keheningan yang mendalam, seolah-olah semua orang sedang menahan nafas menunggu momen yang ditunggu-tunggu. Akhirnya, suara azan maghrib berkumandang, memecah keheningan sore itu. Olivia merinding mendengar suara itu. Begitu indah, begitu penuh makna. Tanpa ragu orang-orang di sekitarnya mulai makan kurma dan minum air putih. Wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan. Silahkan Sister Olivia, rasakanlah kenikmatan berbuka puasa, kata Zainab sambil menyerahkan sebutir kurma kepadanya. Dengan hati-hati, Olivia mengambil kurma itu dan memakannya. Rasanya manis, lembut, dan entah bagaimana, rasanya memuaskan. Ia tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu bermakna sebelumnya. Bagaimana rasanya? Tanya Zainab dengan senyum lebar. Luar biasa. Aku tidak tahu kenapa, tapi ini terasa begitu istimewa, jawab Olivia dengan mata berkaca-kaca. Saat Sister Olivia menikmati kurma pertamanya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa manis di lidahnya. Ada kehangatan dan kedamaian yang menyelimuti hatinya, seolah-olah setiap gigitan membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar makanan. Namun di tengah momen itu, ia juga menyadari betapa pentingnya menghormati ritual yang sedang dijalani oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah azan maghrib berkumandang, suasana di perkumpulan TKW Indonesia berubah menjadi penuh kegembiraan. Orang-orang mulai memakan dengan lahap, tetapi ada satu hal yang membuat Olivia terkesan. Meskipun mereka sudah menahan lapar selama lebih dari 12 jam, tidak ada satupun dari mereka yang tampak terburu-buru atau egois. Semua orang saling berbagi makanan, memastikan bahwa tidak ada kekurangan. Bahkan, beberapa wanita tua yang tampak lelah diberi prioritas untuk mendapatkan makanan terlebih dahulu. Kenapa semua orang begitu sabar? Tanya Olivia kepada Zainab sambil melihat sekelilingnya. Aku yakin mereka pasti sangat lapar setelah seharian berpuasa. Zainab tersenyum lembut. Itulah salah satu pelajaran utama dari puasa. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang belajar bersabar, mengendalikan diri, dan menghargai orang lain. Ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk tidak rakus atau egois. Kita harus ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan. Kata-kata itu membuat Olivia terdiam. Ia teringat bagaimana keluarganya seringkali makan tanpa memikirkan orang lain. Bahkan kadang-kadang mereka menyia-nyiakan makanan karena alasan sepele. Di gereja pun, meskipun ia sering mendengar ajaran tentang kasih sayang dan kepedulian, jarang sekali ia melihat praktik nyata seperti yang ia lihat hari ini. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Olivia akhirnya. Bagaimana kalian bisa bertahan seharian tanpa makan atau minum? Bukankah itu sangat sulit? Zainab tertawa kecil, tetapi nada suaranya tetap serius. Tentu saja sulit, terutama di awal-awal Ramadan. Tapi seiring waktu, tubuh kita akan terbiasa. Yang lebih penting adalah niat di balik puasa. Jika kita melakukannya karena Allah, maka semua kesulitan itu terasa ringan. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang kita miliki. Olivia mengangguk pelan, mencoba mencerna penjelasan tersebut. Ia mulai memahami bahwa puasa bukan sekedar ritual fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di benaknya. Kenapa aku tidak boleh makan takjil sebelum azan maghrib tadi? Tanyanya. Aku sempat bingung saat kamu menahanku. Zainab menepuk pundaknya dengan lembut. Itu karena kita harus menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Bayangkan, jika kamu sedang menahan lapar dan haus sepanjang hari, lalu melihat orang lain makan dengan santai di depanmu,
Bagaimana perasaanmu? Jawabnya. Olivia terdiam sejenak, membayangkan skenario tersebut. Ia bisa merasakan betapa tidak nyamannya situasi itu. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Jadi, dengan menunggu sampai azan maghrib, aku ikut menghormati perjuangan kalian. Betul sekali, kata Zainab dengan senyum hangat. Dan itu adalah bentuk penghormatan yang sangat berarti bagi kami. Kamu mungkin tidak berpuasa, tapi dengan menunggu bersama kami, kamu sudah menunjukkan rasa hormat dan solidaritas. Mendengar penjelasan itu, Olivia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya melihat puasa sebagai ritual agama, tetapi juga sebagai cara untuk membangun empati dan persaudaraan. Baginya ini adalah pelajaran yang sangat berharga, sesuatu yang mungkin belum pernah ia pelajari sebelumnya. Selama beberapa menit berikutnya, Olivia melanjutkan makan malamnya bersama Zainab dan komunitas TKW Indonesia. Ia mencicipi kotak pisang yang manis, gorengan yang renyah, dan es buah yang menyegarkan. Setiap suapan terasa begitu istimewa, bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena makna di baliknya. Ia merasa seperti sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah komunitas yang penuh kasih sayang dan kebersamaan. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Zainab, katanya tiba-tiba, suaranya terdengar ragu-ragu. Apakah aku boleh mencoba berpuasa besok? Zainab terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Olivia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kamu serius? Tanyanya. Olivia mengangguk pelan. Ya, aku ingin merasakan sendiri apa yang kalian rasakan. Aku ingin memahami lebih dalam tentang arti puasa ini. Zainab tersenyum lebar, matanya berbinar-binar. Tentu saja kamu boleh, Sister Olivia. Kami akan sangat senang jika kamu mau mencobanya. Tapi ingat, ini bukan soal sekedar menahan lapar dan haus. Ini tentang niat dan ketulusan hati. Olivia mengangguk lagi, kali ini dengan keyakinannya lebih kuat. Ia merasa ada dorongan dalam dirinya untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan membuka pintu baru dalam perjalanan spiritualnya. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan langit berwarna orange, kemerahan yang perlahan memudar menjadi biru gelap. Udara sore yang hangat mulai digantikan oleh hembusan angin malam yang lebih sejuk. Di tengah kerumunan orang-orang yang berkumpul di area perkampungan TKW Indonesia, suasana penuh antisipasi terasa begitu nyata. Semua orang tampak menunggu dengan sabar, mata mereka sesekali melirik ke arah speaker kecil yang dipasang di sudut tenda. Suara azan maghrib adalah momen yang dinanti-nantikan, saat ketika perjuangan seharian penuh akhirnya berakhir dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Sister Olivia duduk di salah satu bangku plastik sederhana bersama Zainab. Tangannya memegang sebutir kurma yang diberikan beberapa masa lalu. Ia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya, meskipun ia tidak berpuasa seperti yang lain. Ada sesuatu dalam atmosfer ini yang membuatnya merasa tegang sekaligus bersemangat. Ia belum pernah mengalami momen seperti ini sebelumnya. Suatu perpaduan antara spiritualitas, kebersamaan, dan pengorbanan yang begitu kuat. Sebentar lagi, bisik Zainab pelan, matanya tertuju pada speaker kecil itu. Azan maghrib akan segera berkumandang. Olivia hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan, bagaimana rasanya menahan lapar selama seharian, apa yang dirasakan umat muslim saat akhirnya mendengar suara azan maghrib, dan bagaimana mereka bisa menjalani semua ini dengan senyum yang begitu tulus. Tiba-tiba, suara lembut namun menggema memenuhi udara. Azan maghrib pun berkumandang, membawa kedamaian dan kekusyukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Bagi Olivia, suara itu terdengar begitu indah, seperti sebuah panggilan yang menyentuh hati, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami artinya. Ia melihat bagaimana semua orang di sekitarnya langsung menghentikan aktivitas mereka, menghadap ke arah suara azan dengan wajah penuh hikmat. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala, menutup mata dan berdoa dengan khusyuk. Setelah azan selesai, kerumunan mulai bergeming. Orang-orang saling bersenyum, mengucapkan selamat berbuka puasa kepada satu sama lain dalam bahasa Indonesia. Selamat berbuka, atau maaf lahir batin. Ada semangat kekeluargaan yang begitu kuat, seolah-olah setiap orang di sini adalah saudara dekat. Sekarang kita boleh makan.
kata Zainab sambil tersenyum lebar kepada Olivia. Silahkan, nikmatilah. Dengan hati-hati, Olivia menggigit kurmanya. Rasanya manis yang lembut langsung meleleh di mulutnya, memberikan energi instan yang menyejukkan. Meskipun hanya sebutir kurma, ia merasakan sensasi yang luar biasa, rasa lega dan kebahagiaan yang sudah dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya juga mulai makan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Ada kesadaran kolektif bahwa momen ini bukan hanya sekedar soal mengisi perut kosong, tetapi tentang merayakan kemenangan atas nafsu dan keegoisan. Bagaimana rasanya? Tanya Zainab sambil memperhatikan reaksi Olivia. Ini luar biasa, jawab Olivia dengan nada terharu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat bersyukur. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang selama ini, dan baru sekarang aku merasakannya. Zainab tersenyum penuh pengertian. Itulah keajaiban Ramadan, katanya. Di bulan ini, Allah membuka pintu rahmatnya untuk semua orang. Bahkan jika kamu bukan muslim, kamu masih bisa merasakan keberkahannya. Olivia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam terjadi dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia telah mencari kedamaian dan makna hidup melalui doa-doa di gereja. Tetapi entah bagaimana, ia merasa bahwa pencariannya belum sepenuhnya terjawab. Namun hari ini, di tengah komunitas muslim yang penuh kasih sayang ini, ia merasakan sesuatu yang baru. Sebuah perasaan bahwa ia tidak sendirian dalam pencariannya, bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Setelah menghabiskan kurma dan segelas air putih, Olivia mulai mencicipi hidangan lain yang disediakan. Kolak pisang yang kenyal dan manis, gorengan yang renyah, serta es buah yang menyegarkan. Setiap suapan terasa begitu istimewa, karena ia tahu bahwa makanan ini bukan hanya hasil jerih payah para TKW Indonesia, tetapi juga simbol kebaikan dan kebersamaan. Ada sesuatu yang begitu autentik dalam cara mereka berbagi makanan, tanpa pamrih, tanpa memandang agama atau status sosial. Kenapa kalian semua begitu murah hati? Tanya Olivia kepada Zainab sambil melihat sekelilingnya. Kalian bahkan tidak ragu untuk berbagi dengan orang-orang seperti aku, yang bukan bagian dari agama kalian. Itu karena Islam mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan, jawab Zainab dengan nada lembut. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi, bagi kami, berbagi makanan denganmu adalah bentuk ibadah. Kata-kata itu membuat Olivia terdiam. Ia teringat ajaran-ajaran Kristen yang juga mengajarkan tentang kasih sayang dan kebaikan. Tetapi, jarang sekali ia melihat praktik nyata seperti yang ia lihat hari ini. Dalam hati ia merasa iri, bukan karena ingin menjadi muslim, tetapi karena ia ingin memiliki keyakinan yang begitu kuat hingga mampu menginspirasi tindakan-tindakan baik seperti ini. Zainab, kata Olivia tiba-tiba, suaranya terdengar serius. Kenapa kalian harus menunggu azan maghrib untuk makan? Kenapa tidak makan saja saat kalian merasa lapar? Zainab menatapnya dengan penuh rasa hormat. Karena itulah inti dari puasa, katanya. Puasa mengajarkan kami untuk menahan diri, tidak hanya dari makanan dan minuman, tetapi juga dari hal-hal yang buruk seperti kemarahan, iri hati, atau kebohongan. Ketika kita menahan diri dari hal-hal tersebut, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Olivia mengangguk pelan, mencoba mencerna penjelasan tersebut. Ia mulai memahami bahwa puasa bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang rohani, sebuah latihan untuk mengendalikan nafsu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Baginya, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, sesuatu yang mungkin belum pernah ia pelajari sebelumnya. Setelah selesai makan, beberapa wanita tua menghampiri Olivia dan Zainab, mengajak mereka untuk duduk bersama di lingkungan kecil. Mereka mulai berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama Ramadan, tentang tantangan yang mereka hadapi, dan tentang kebahagiaan yang mereka rasakan saat berhasil menjalankan ibadah puasa. Olivia mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan setiap kata yang mereka ucapkan. Kamu sangat beruntung bisa merasakan ini, Sister Olivia, kata salah satu wanita tua dengan senyum hangat. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Siapapun yang datang ke sini dengan hati yang tulus pasti akan merasakan kebaikannya.
Olivia tersenyum meskipun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa bahwa kehadirannya di sini bukan hanya kebetulan. Mungkin ada alasan yang besar mengapa ia berada di tempat ini. Pada waktu ini ia belum tahu apa itu, tetapi ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Malam semakin larut dan suasana di perkumpulan TKW Indonesia mulai merada. Orang-orang mulai berpamitan satu sama lain, membawa sisa makanan untuk dibagikan kepada keluarga atau tetangga mereka yang tidak hadir. Beberapa wanita tua masih duduk bersama, melanjutkan percakapan ringan sambil menikmati teh hangat. Namun, Sister Olivia tetap duduk di tempatnya. Pikirannya dipenuhi oleh banyak hal yang baru saja ia pelajari. Ia memandang sekeliling, mencoba menyerap setiap detail dari malam itu. Suara tawa anak-anak kecil, aroma masakan tradisional yang masih tersisa di udara, dan senyum-senyum penuh kasih sayang dari orang-orang yang baru saja dia temui. Semua ini terasa begitu asing bagi Olivia, tetapi juga begitu nyaman. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat, meskipun ia belum sepenuhnya memahami mengapa. Zainab yang duduk di sebelahnya tampak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran sahabatnya. "Ada yang ingin kamu bicarakan, Sister Olivia?" tanyanya lembut. Matanya penuh rasa ingin tahu. Olivia menoleh ke arah Zainab, ragu-ragu untuk beberapa saat. Ia menggenggam tas lempangnya dengan erat, seolah-olah mencari kekuatan dari benda itu. Akhirnya ia menghela nafas panjang dan berkata, Aku ingin mencoba berpuasa besok." Zainab terkejut mendengar pernyataan itu. Matanya melebar dan ia menatap Olivia dengan ekspresi campuran antara kagum dan penasaran. "Kamu serius?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar karena takjub. Olivia mengangguk perlahan, tetapi tatapannya tetap teguh. "Iya, aku serius," katanya. "Aku ingin merasakan sendiri apa yang kalian rasakan. Aku ingin memahami lebih dalam tentang arti puasa ini." Zainab tersenyum lebar. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. "Ini adalah langkah yang sangat besar, Sister Olivia. Tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Kami semua akan mendukungmu." Namun di balik keberaniannya membuat keputusan ini, Olivia merasa ada ketegangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa mencoba berpuasa bukan hal yang mudah, terutama bagi seseorang yang tidak terbiasa menahan lapar dan haus selama seharian. Apalagi ia juga harus menghadapi pertanyaan dari keluarganya jika mereka mengetahui hal ini. Tapi entah bagaimana, hatinya merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. "Bagaimana cara melaluinya?" tanya Olivia, suaranya terdengar lebih mantap sekarang. "Puasa dimulai sebelum fajar, saat azan subuh berkumandang," jelas Zainab. "Kami biasanya makan sahur, makanan terakhir sebelum puasa dimulai, dan kemudian menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam." "Apakah aku harus bangun pagi-pagi untuk sahur?" tanya Olivia lagi, khawatir bahwa ia tidak akan mampu bangun tepat waktu. "Tidak harus," jawab Zainab. "Jika kamu tidak sempat sahur, kamu tetap bisa berpuasa. Yang penting adalah niatmu. Selama kamu berniat dengan tulus, Allah akan menghargai usahamu." Kata-kata itu memberikan Olivia sedikit kelegaan. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar tantangan fisik, tetapi juga ujian spiritual. Dan meskipun ia tidak sepenuhnya memahami konsep niat dalam Islam, ia merasa bahwa tekadnya untuk mencoba sudah cukup kuat. "Lalu, apa yang harus aku hindari selama puasa?" tanya Olivia lagi, ingin memastikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. "Selain makan dan minum, kamu juga harus menjaga dari hal-hal buruk seperti marah, berbohong, atau berbicara kasar," kata Zainab. Puasa adalah latihan untuk mengendalikan nafsu, baik secara fisik maupun emosional. Olivia mengangguk pelan, mencatat setiap detail yang Zainab berikan. Ia merasa bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga, bukan hanya untuk mencoba puasa, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. "Terima kasih Zainab," kata Olivia akhirnya. Suaranya penuh rasa syukur. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, tapi aku akan mencoba." Zainab meraih tangan Olivia dan menepuknya dengan lembut. "Kamu pasti bisa, Sister Olivia. Ingat, ini bukan soal berhasil atau gagal. Ini tentang niatmu untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan." Pulang ke gereja malam itu, Olivia merasa ada beban di pundaknya.
tetapi juga ada harapan yang menyala-nyala di hatinya. Ia tahu bahwa besok akan menjadi hari yang menantang, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apakah keputusannya untuk mencoba berpuasa akan membawanya lebih dekat kepada agamanya sendiri atau bahkan ke arah yang berbeda. Tetapi ia merasa bahwa pencariannya akan makna hidup telah memasuki babak baru. Sebelum tidur, Olivia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi buku doa kecil yang selalu ia bawa. Ia membuka halaman pertama dan membaca doa singkat yang biasa ia ucapkan sebelum tidur. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa doa-doa yang ia ucapkan selama ini terasa kosong, seolah-olah ia hanya mengucapkan kata-kata tanpa benar-benar merasakannya. Apa yang salah dengan diriku? Gumamnya pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa aku merasa begitu kosong? Ia teringat kembali momen-momen di perkumpulan TKW Indonesia. Bagaimana orang-orang di sana begitu tulus dalam beribadah, begitu penuh cinta dan kasih sayang. Ada sesuatu dalam cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan yang membuatnya iri. Ia ingin merasakan kedamaian seperti itu. Ia merasakan bahwa hubungannya dengan Tuhan begitu nyata dan mendalam. Aku akan mencobanya, bisiknya dalam dirinya sendiri, seolah-olah berjanji. Aku akan mencoba berpuasa dan aku akan melihat apa yang terjadi. Dengan tekad yang baru, Olivia akhirnya merebahkan dirinya di tempat tidur. Malam itu ia tidur dengan perasaan campur aduk antara gugup, bersemangat dan penuh harap. Besok adalah hari pertama ia mencoba berpuasa dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang ia yakini, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari tiba dengan cepat, membawa cahaya lembut matahari yang mulai menyelinap melalui celah-celah tirai jendela kamar Sister Olivia. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, meskipun tidak cukup pagi untuk sahur seperti yang Zainab jelaskan kemarin. Namun, ia merasa lega karena tekadnya untuk mencoba berpuasa tetap kuat. Ia bangkit dari tempat tidurnya, mengenakan pakaian sederhana dan duduk sejenak di tepi ranjang, mempersiapkan mental untuk tantangan yang akan dihadapi hari ini. Ini adalah hari pertamaku, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar mantap namun juga sedikit gugup. Aku bisa melakukannya. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, mandi, berdoa dan merapikan diri, Olivia keluar dari kamarnya menuju ruang makan kecil di gereja. Biasanya ia akan menyiapkan secangkir teh hangat dan roti panggang sebagai sarapan ringan sebelum memulai aktivitas harian. Namun kali ini, ia hanya duduk diam di meja, memandangi peralatan makan yang kosong. Perutnya mulai terasa lapar, tetapi ia menahan diri. Ia ingat pesan Zainab, puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga tentang niat dan ketulusan hati. Aku bisa melakukannya, ucapnya lagi, kali ini lebih keras, seolah-olah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, Olivia sudah merasakan tantangan nyata dari puasa. Di tengah-tengah pekerjaannya membersihkan gereja, ia mendapati pikirannya seringkali teralihkan oleh rasa lapar yang semakin menyengat. Tangannya bergerak lambat saat menyapu lantai dan fokusnya mulai terpecah. Ia bahkan sempat membayangkan aroma kopi panas yang biasa ia nikmati setiap pagi. Namun di tengah godaan itu, ia teringat kata-kata Zainab tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani puasa. Ini bukan sekedar soal menahan lapar, bisiknya dalam hati. Ini tentang belajar mengendalikan diri. Untuk mengalihkan perhatian dari rasa lapar, Olivia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar gereja. Udara pagi yang segar membantu menenangkan pikirannya. Meskipun perutnya masih terasa kosong, ia juga membaca beberapa ayat dari Alkitab yang ia bawa, mencoba mencari kedamaian dalam kata-kata Tuhan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa doa-doa yang ia ucapkan terasa kurang bermakna dibandingkan dengan apa yang ia rasakan kemarin saat berada di perkumpulan TKW Indonesia. Kenapa aku merasa seperti ini? Tanyanya dalam hati. Matanya tertuju pada halaman-halaman kitab suci di tangannya. Kenapa aku merasa begitu hampa? Siang hari berlalu dengan lambat. Pada pukul 12 siang, Olivia merasa tubuhnya semakin lemas. Ia mencoba menyelesaikan beberapa tugas administratif di gereja, tetapi sulit berkonsentrasi. Akhirnya ia memutuskan untuk istirahat sejenak di ruang tamu kecil. Saat duduk di sofa, ia tergoda untuk mengambil cemilan yang tersimpan di lemari dapur. Kakinya bahkan sudah melangkah ke arah dapur sebelum akhirnya ia berhenti. Apa yang aku lakukan? Gumamnya, tangannya gemetar di depan pintu lemari dapur.
Aku tidak boleh menyerah sekarang. Ia menutup pintu lemari dengan pelan dan kembali duduk di sofa. Matanya terpejam, mencoba menenangkan diri. Dalam keheningan itu, ia teringat momen-momen kemarin saat berbuka puasa bersama Zainab dan komunitas TKW Indonesia. Ia ingat bagaimana orang-orang di sana begitu sabar dan teguh dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka tidak pernah mengeluh atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan, meskipun mereka telah menahan lapar selama lebih dari 12 jam. Mereka bisa melakukannya. Kenapa aku tidak? Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar lebih tegas sekarang. Dengan tekad baru, Olivia memutuskan untuk tidur siang singkat. Ia berbaring di sofa, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa lapar yang semakin menyiksa. Beberapa menit kemudian ia pun tertidur. Ketika Olivia terbangun, jarum jam sudah menunjuk pukul 5 sore. Ia merasa sedikit lebih baik, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Segera setelah itu ia memutuskan untuk pergi ke taman kota tempat ia bertemu Zainab kemarin. Ia tahu bahwa Zainab pasti sudah menunggunya di sana untuk mengabuburit bersama. Begitu tiba di taman, ia melihat Zainab duduk di bangku yang sama seperti kemarin sambil membaca Al-Quran kecil. Zainab tampak tersenyum lebar saat melihat Olivia mendekat. "Bagaimana puasamu hari ini, Sister Olivia?" tanya Zainab dengan nada penuh semangat. "Tidak mudah," jawab Olivia dengan senyum lelah. "Aku hampir menyerah beberapa kali, tapi aku berhasil bertahan sampai sekarang." Zainab mengangguk penuh perhatian. "Itu sudah sangat luar biasa," katanya. "Hari pertama selalu yang paling sulit, tapi kamu sudah melewatinya dengan baik." Mereka pun mulai berjalan-jalan di taman, menghabiskan waktu dengan mengobrol ringan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Olivia merasa lebih tenang di samping Zainab, seolah-olah beban yang ia rasakan sedikit berkurang. Ia juga mulai merasakan semangat baru, semangat untuk menyelesaikan hari pertamanya dengan sukses. Akhirnya saat matahari mulai tenggelam, mereka menuju perkumpulan TKW Indonesia seperti kemarin. Suasana di sana sudah ramai, dipenuhi oleh orang-orang yang bersiap-siap untuk berbuka puasa. Olivia merasa lebih akrab dengan semua orang di sini, terutama para wanita tua yang kemarin menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang kembali, Sister Olivia," sapa salah satu wanita tua dengan senyum lebar. "Kami senang kamu mau bergabung lagi hari ini." Olivia tersenyum, merasa diterima dengan tulus. Ia duduk di antara kerumunan, menunggu azan maghrib berkumandang. Ketika suara azan akhirnya terdengar, semua orang mulai makan dengan lahap. Olivia pun mengambil sebutir kurma dan segelas air putih, merasakan sensasi manis yang familiar di lidahnya. Rasanya luar biasa. Gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu memuaskan sebelumnya." Setelah selesai berbuka, Zainab menghampiri Olivia dengan senyum hangat. "Bagaimana rasanya menyelesaikan hari pertama puasamu?" Olivia menghela nafas panjang, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. "Aku merasa lega. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang selama ini, dan aku baru sekarang aku merasakannya." Zainab meraih tangan Olivia dan menepuknya dengan lembut. "Itu karena kamu sudah melewati ujian pertamamu dengan tulus. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah." Olivia mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga tentang menemukan makna hidup yang lebih dalam. Dan meskipun ia belum sepenuhnya memahami Islam, ia merasa bahwa nilai-nilai yang diajarkan agama ini memiliki kedalaman yang ia cari-cari selama ini. Hari pertama puasa bagi Sister Olivia adalah langkah besar dalam perjalanan spiritualnya. Meskipun penuh tantangan, ia berhasil melewatinya dengan tekad yang kuat. Dan di tengah kehangatan komunitas muslim ini, ia mulai merasakan sesuatu yang baru. Sebuah kebenaran yang mungkin akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Hari kedua puasa bagi Sister Olivia dimulai dengan rasa yang lebih ringan dibandingkan hari pertama. Meskipun tubuhnya masih terasa lemas akibat menahan lapar lebih dari 12 jam kemarin, ada semangat baru dalam dirinya. Ia merasa bahwa pengalaman kemarin telah mengajarkan sesuatu yang berharga, bahwa kesabaran dan keteguhan hati bisa membawa seseorang melampaui batas-batas fisik. Pagi itu ia bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela membuat suasana kamar terasa lebih cerah. Olivia duduk di tepi kamar tidur, memandangi buku doa kecilnya sejenak, lalu menutup mata untuk berdoa. Namun kali ini, doa-doa yang ia ucapkan terasa berbeda.
ada perasaan mendalam yang muncul dari hatinya, sebuah kerinduan akan kedekatan yang lebih nyata dengan Tuhan. Ia merasa bahwa pencariannya akan makna hidup belum sepenuhnya terjawab, tetapi setidaknya sudah mulai melangkah ke arah yang benar. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, Olivia memutuskan untuk tidak tinggal di gereja sepanjang hari seperti biasa. Ia ingin mencoba menjelajahi hari ini dengan cara yang berbeda, menghabiskan waktu bersama komunitas TKW Indonesia dan Zainab. Ia merasa bahwa kehadiran mereka memberikan kehangatan dan dukungan yang ia butuhkan untuk melewati tantangan puasa. Saat jam menunjuk pukul 10 pagi, Olivia tiba di area perkumpulan TKW Indonesia. Di sana, beberapa wanita sudah sibuk mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa nanti sore. Mereka menyapa Olivia dengan senyum hangat, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. "Selamat pagi, Sister Olivia," sapa salah satu wanita parubaya sambil melambaikan tangan. "Kami senang kamu datang lagi hari ini." Olivia tersenyum lebar, merasa begitu diterima. "Terima kasih," katanya pelan. "Aku ingin belajar lebih banyak tentang Ramadan dari kalian." Para wanita itu tertawa kecil, lalu mengajak Olivia untuk ikut membantu mereka menyiapkan makanan. Awalnya, Olivia ragu-ragu karena ia tidak terbiasa memasak makanan tradisional Indonesia. Namun para wanita itu dengan sabar mengajarkannya cara membuat kolak pisang dan gorengan. Dalam hitungan menit, Olivia sudah larut dalam aktivitas tersebut, tertawa dan bercanda bersama mereka. "Kamu hebat sekali, Sister Olivia," kata salah satu wanita sambil menepuk pundaknya. "Hasil masakanmu hampir sama enaknya dengan punya kami." Olivia tertawa kecil, wajahnya memerah karena malu. "Aku hanya beruntung saja," jawabnya. "Kalian semua sangat baik mau mengajarkan aku." Di tengah-tengah kegiatan memasak, para wanita mulai berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama Ramadan. Ada yang bercerita tentang tantangan mereka saat bekerja sebagai TKW di luar negeri, ada yang berbicara tentang kerinduan mereka kepada keluarga di Indonesia, dan ada juga yang berbagi tentang kebahagiaan mereka saat bisa berkumpul bersama komunitas ini. "Aku merasa seperti di rumah ketika berada di sini," kata salah seorang wanita tua yang sudah berusia lanjut. "Meskipun kami jauh dari keluarga, kami saling mendukung satu sama lain. Itulah indahnya Islam. Kami semua bersaudara tanpa memandang dari mana kami berasal." Kata-kata itu membuat Olivia terdiam sejenak. Ia merasakan kedalaman makna dari apa yang dikatakan wanita itu. Selama ini, ia sering merasa kesepian meskipun hidup di tengah keluarganya sendiri. Ada sesuatu dalam cara komunitas ini saling mendukung dan berbagi yang membuatnya iri dan juga merasa damai. "Kalian semua begitu kuat," gumam Olivia pelan, matanya berkaca-kaca. Aku ingin merasakan apa yang kalian rasakan." Zainab yang sedari tadi diam mendengarkan percakapan mereka, tersenyum lembut. "Kamu sudah mulai merasakannya, Sister Olivia," katanya. "Dengan mencoba berpuasa dan bergabung dengan kami, kamu sudah menjadi bagian dari komunitas ini." Siang hari berlalu dengan cepat. Pada pukul 3 sore, Olivia mulai merasakan tantangan yang lebih besar dibandingkan kemarin. Rasa lapar dan haus mulai menggoda pikirannya, membuatnya sulit berkonsentrasi. Namun kali ini, ia tidak merasa sendirian. Para wanita di sekitarnya terus memberikan dukungan dengan senyum dan kata-kata penyemangat. "Jangan menyerah, Sister Olivia," kata salah satu wanita muda sambil menyentuh pundaknya. "Kami semua di sini bersamamu." Olivia mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat pesan Zainab tentang pentingnya mengendalikan nafsu dan emosi selama puasa. "Ini bukan hanya soal menahan lapar," bisiknya dalam hati. "Ini tentang belajar menjadi pribadi yang lebih baik." Untuk mengalihkan perhatian dari rasa lapar, Olivia memutuskan untuk membantu para wanita membersihkan area perkumpulan. Ia menyapu lantai, merapikan kursi-kursi plastik, dan bahkan membantu menata makanan di atas meja. Aktivitas fisik ini membantu mengalihkan fokusnya dari rasa lapar yang semakin menyengat. Akhirnya, saat matahari mulai tenggelam, suasana di perkumpulan TKW Indonesia semakin ramai. Orang-orang mulai berkumpul, wajah mereka bersinar dengan antisipasi. Olivia duduk di antara mereka, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa momen ini adalah puncak dari perjuangannya seharian. "Sebentar lagi azan berkumandang," kata Zainab sambil menepuk pundaknya. "Bersiaplah, Sister Olivia." Olivia mengangguk, tangannya memegang sebutir kurma yang sudah disiapkan. Ketika suara azan maghrib akhirnya terdengar, semua orang mulai makan dengan lahap. Olivia pun menggigit kurmanya, merasakan sensasi manis yang familiar di lidahnya.
kali ini rasanya terasa lebih istimewa, lebih memuaskan daripada kemarin. Bagaimana rasanya? Tanya Zainab sambil tersenyum lebar. Ini luar biasa. Aku merasa lega. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang selama ini, dan aku baru merasakannya sekarang. Aku merasa aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Lanjut Olivia, suaranya mulai bergetar karena emosi. Aku merasa ingin merasakan kedekatan yang nyata, seperti yang kalian rasakan. Dan aku mulai merasa bahwa Islam mungkin adalah jawaban atas semua pertanyaanku. Zainab terdiam sejenak, wajahnya penuh dengan kekaguman. Ini adalah langkah yang sangat besar, Sister Olivia, katanya pelan. Apakah kamu yakin dengan perasaanmu ini? Olivia mengangguk, meskipun air mata mulai mengalir di pipinya. Ya, aku yakin, katanya mantap. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa bahwa inilah jalan yang harus aku tempuh. Aku ingin masuk Islam. Zainab tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca karena terharu. Ini adalah keputusan yang sangat mulia, Sister Olivia. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan kebenaran. Jika kamu benar-benar yakin, maka kami semua akan mendukungmu. Setelah percakapan itu, Zainab mengajak Olivia untuk berbicara dengan salah satu ulama yang hadir di perkumpulan tersebut. Ulama itu seorang pria parubaya dengan wajah penuh kebijaksanaan, mendengarkan cerita Olivia dengan penuh kehormatan. Apakah kamu benar-benar yakin ingin masuk Islam, Sister Olivia? Tanya ulama itu dengan nada lembut. Olivia mengangguk, suaranya terdengar mantap meskipun tubuhnya gemetar karena gugup. Ya, aku yakin, katanya. Aku ingin menjadi bagian dari komunitas ini. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Ulama itu tersenyum lalu mengangguk. Jika kamu yakin, maka kami akan membimbingmu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di tengah kerumunan orang-orang yang mulai berkumpul untuk ngabuburit, Olivia duduk di depan ulama itu. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa takut, harap, dan bahagia. Zainab berdiri di sampingnya, memberikan dukungan dengan senyum hangat. Ucapkanlah setelah aku, kata ulama itu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, Olivia mengulangi kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ia selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, seluruh orang di sekitarnya meledak dalam sorai-sorai kebahagiaan. Para wanita tua menangis haru, sementara anak-anak kecil bertepuk tangan dengan riang. Zainab memeluk Olivia erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Sister Olivia, kata Zainab dengan suara bergetar. Kamu sekarang adalah saudara kami. Olivia menangis terseduh-seduh, tetapi kali ini air matanya adalah air mata kebahagiaan. Ia merasa bahwa beban yang selama ini ia rasakan, beban dari doktrin keluarganya, beban dari keraguan dan ketidakpastian, akhirnya hilang seketika. Ia merasa lega, damai, dan penuh harap. Keputusan besar Sister Olivia untuk masuk Islam adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Dalam kehangatan komunitas muslim ini, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari-cari, sebuah hubungan yang nyata, mendalam dan penuh makna dengan Tuhan. Dan meskipun ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang, ia masih merasa ia telah menemukan jalan yang benar, jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pagi hari tiba dengan cepat, membawa cahaya matahari yang hangat menyelinap melalui jendela kamar Olivia. Olivia bangun lebih awal dari biasanya, merasa segar meskipun tubuhnya masih terasa lemas akibat puasa kemarin. Ia mandi, lalu mengenakan pakaian sederhana yang biasa ia pakai. Namun kali ini, ia memutuskan untuk menutupi rambutnya dengan kerudung putih sederhana yang diberikan oleh Zainab. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ada sesuatu yang membuatnya tersenyum. Ia merasa seperti sedang memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, Olivia memutuskan untuk pergi ke perkumpulan TKW Indonesia lagi. Ia ingin berada di tengah komunitas muslim yang telah menerima dirinya dengan tangan terbuka. Saat tiba di sana, para wanita langsung menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan erat. Selamat pagi saudaraku, sapa salah satu wanita tua dengan suara penuh kasih sayang. Kamu terlihat begitu cantik dengan hijab itu. Olivia tersenyum malu-malu, tangannya menyentuh ujung kerudungnya. Terima kasih, katanya pelan. Masih terasa aneh, tapi aku merasa nyaman. Zainab mendekat dan merangkulnya. Ini adalah awal yang indah, saudariku, katanya.
Kami semua di sini akan membantu kamu belajar tentang Islam. Jangan ragu untuk bertanya apapun ya. Olivia mengangguk, matanya berkaca-kaca karena terharu. Aku sangat bersyukur memilih kalian semua, katanya. Tanpa kalian aku tidak akan pernah menemukan jalan ini. Di tengah-tengah kegiatan tersebut, Olivia juga mulai memikirkan keluarganya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk masuk Islam akan menjadi pukulan besar bagi mereka, terutama bagi ayahnya yang sangat taat terhadap agama Kristen. Namun ia juga merasa bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang doktrin keluarga yang membatasinya. Ia harus mengikuti panggilan hatinya, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang sulit. Aku akan memberitahu mereka nanti, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Aku harus menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang aku buat dengan hati yang tulus. Malam itu saat Olivia merebahkan dirinya di tempat tidur, ia merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa kosong atau bingung. Sebaliknya, ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan nilai-nilai yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan. Aku siap untuk memulai hidup baru, bisiknya pelan sebelum akhirnya memejamkan mata. Aku siap untuk menjadi seorang muslimah. Awal baru sebagai mu'alaf adalah langkah besar bagi Olivia. Meskipun tantangan masih menanti di depan, ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang benar, jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam kehangatan komunitas muslim yang menerimanya tanpa syarat, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia melihat keluarga baru akan selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Dan dengan keyakinan yang kuat, ia siap untuk menjalani perjalanan spiritualnya sebagai seorang muslimah, mencari kedekatannya lebih dalam dengan Allah dan menjalani hidup dengan penuh makna. Subhanallah, wallahu alam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.